Baik, sepertinya semuanya sudah gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ulangi yang barusan gabung, silahkan untuk terlebih dulu absen ya. Absennya kodenya 460009 atau bisa juga ini bisa dilihat di share screen, kemudian di screenshot boleh ya. Screenshot boleh, kemudian yang masih belum join boleh silahkan untuk absen ini ya. Jadi 460009. Oke, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang backend ya dari sebuah aplikasi web. Kalau kemarin kita logiknya bahasanya sudah bahas sepintas tentang PHP. Hari ini kita bahas tentang penyimpanan dan manipulasi data lewat database MySQL. Screen materi saya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oh, sudah ya, saya pikir masih di absen. Oke, jadi MySQL ini merupakan salah satu LDBMS atau biasa juga disebut Relational Database Management System. Nah, apa ada database yang tidak relasional? Ada ya, kayak misalnya database yang dibuat katakanlah dalam Microsoft Excel, nah itu adalah tidak relasional ya, hanya berupa baris dan kolom atau berupa field dan record. Kalau relasional berarti tabel di dalam database itu bisa berhubungan satu sama lain ya. Nah, kemudian untuk pengelolaan backend, apakah kita harus selalu pakai MySQL? Tidak, pilihannya banyak sekali. Bisa pakai Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, Postgres, dan database-database yang sekarang baru muncul itu juga bisa digunakan. Ya. Kenapa kita memilih studi kasus MySQL? Ya karena ringan, kemudian open source, kemudian masih banyak aplikasi web yang menggunakan MySQL ya. Berikutnya kita bahas konsep basis data di web ya. Ini saya perbesar. Nah, basis data itu antara lain meliputi server, kemudian instalasi, kemudian cara koneksi ke basis data, terutamanya adalah dengan MySQL. Fungsi dari sebuah basis data di aplikasi web itu sama seperti pada pemakaian aplikasi basis data yang ada di desktop, yaitu tugasnya adalah menyimpan data, manipulasi data, jadi create, update, delete, ya, kemudian view atau read, ya, kemudian juga yaitu pengelolaan query. Ini digunakan di dalam aplikasi web, ini termasuk dari komponen backend, yaitu komponen yang tidak terlihat langsung oleh user atau ditampilkan dalam browser. Basis data yang banyak dipakai di aplikasi web itu adalah modelnya adalah client server, yaitu adalah ada pusat layanan yang ada di dalam server, kemudian pengakses dalam hal ini adalah browser itu bertindak sebagai klien yang melakukan request terhadap data yang disediakan. Server basis data yang didukung oleh bahasa backend PHP antara lain ada Informix, ada DB2, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Sybase. Kalau sekarang kita bisa pakai juga yaitu adalah database yang disediakan baik itu di platform Google ataupun juga AWS dan sebagainya ya.
Untuk proses instalasinya basis data tersebut ya seperti yaitu kita melakukan instalasi atau konfigurasi pada aplikasi desktop ya. Kemudian ini adalah diagram posisi basis data web. Kita bisa lihat di bagian sebelah kanan ini adalah web browser. Kemudian yang sebelah kiri itu ada web server dan juga database server. Web server itu adalah berfungsi sebagai interpreter atau penerjemah request dari request dari browser yang dipilih atau mungkin diketikkan oleh pengguna. Kemudian dia melakukan manipulasi data atau melakukan query ke database server tempat database MySQL berada. Sehingga kalau diagram ini kita lihat, maka yang pertama dilakukan web browser client merequest atau meminta page atau data yang diinginkan. Kemudian akan ditangkap oleh file PHP ini sebagai bisnis logic ya, mengecek apakah punya hak akses atau tidak, yang di request informasinya apa. Nah, kemudian dari file PHP ini berikutnya akan diterjemahkan atau dikompilasi oleh interpreter PHP. Kemudian berikutnya ini melakukan query ke MySQL. Setelah data yang dicari ketemu dikembalikan ke interpreter, kemudian mengupdate web browser. Sehingga web browsernya itu menampilkan informasi yang diminta atau di request. Kemudian MySQL ini merupakan database yang sangat populer, digunakan biasanya bersandingan dengan PHP. Saking populernya biasanya adalah server database MySQL itu bisa jadi satu dalam paket server untuk web server yang bisa menjalankan atau running PHP. Contohnya misalnya adalah kalau kita pakai XAMPP ya, maka atau SAM biasanya adalah di dalamnya itu sudah ada web server dan juga ada database server untuk MySQL jalan. Dengan MySQL pengguna dapat membuat tabel di mana data dapat disimpan secara efisien. Kemudian ya, untuk mencari informasi kita bisa menggunakan bahasa yang namanya adalah SQL, singkatan dari Structure Query Language ya. Jadi artinya MySQL ini selain untuk penyimpanan dan modifikasi data, dia juga bisa melayani atau menerjemahkan bahasa SQL. Oke, kemudian langkah-langkah penggunaan. Yang pertama, tentu kita harus install dulu ya. Installnya dari mana? Ya kita install, misalnya kita buka ya lokasi, katakanlah adalah Apache ya atau SAM ya untuk download misalnya. SAM download nih ya. Kita cari, nah di sini kan ada websitenya Apache Friend ya. Ini kita klik. Nah, kemudian kita ingin versi apa, apakah versi Windows atau versi Linux atau versi OS X ya. Berikutnya kita sesuaikan, kemudian kita download ya. Nah, di sini ini Anda bisa perhatikan versi PHP yang digunakan ya. Kalau misalnya katakanlah PHP versi 8, maka bisa kita download yang server yang ini ya. Yang apa itu 143 MB ini. Tapi kalau versi yang lama yang 7 atau mungkin versi yang bawah, kita bisa download yang versi yang 7430 ini. Ini ada versinya ya. Nah,
Itu adalah dia menyesuaikan dengan PHP yang dipakai. Nah, jadi install dulu, kemudian berikutnya kita back ke sini ya. Kalau itu sudah diinstal, kemudian melakukan tes koneksi ya. Untuk tes koneksi, maka pertama ya biasanya adalah nama servernya ya. Misalnya adalah nama servernya root ya, kita kasih nama root ya. Kemudian berikutnya adalah nama pengguna ya, admin misalnya ya. Kemudian yang ketiga adalah passwordnya ya. Kemudian kalau itu sudah, maka kemudian berikutnya kita tes koneksi ya. Nama server, nama pengguna, kemudian password. Nah, biasanya cara menuliskannya adalah dengan menyimpan di sebuah variabel. Dalam hal ini contohnya ini adalah variabelnya localhost, kemudian nama pengguna, kemudian password ya. Kemudian untuk melakukan koneksi, caranya adalah kita menggunakan script PHP, kemudian $link. Keywordnya kita pakai yang namanya adalah MySQL Connect. MySQL Connect ini parameternya adalah nama server. Kalau misalnya bukan di localhost ya ini diisi IP ya. Kemudian berikutnya adalah nama pengguna. Ini adalah nama user ya. Kalau di SAM untuk awal ya bisa menggunakan root ya. Tapi kalau misalnya kita di hosting ya sesuai dengan nama kita mendaftarkan. Kemudian password, kemudian jangan lupa diakhiri titik koma, kemudian berikutnya adalah tanda tanya sebagai penutup dari teks PHP. Berikutnya ya, setelah kita menyelesaikan koneksi, ya selanjutnya adalah memilih database. Database apa? Database itu adalah kumpulan dari tabel-tabel. Misal kita punya database perusahaan, misalnya kita ada namanya DB perusahaan. Kalau kita misalnya ada membuat sistem akademik, maka kita bisa kasih nama misalnya DB akademik. Di dalam DB akademik ada apa aja? Di dalam DB akademik ada tabel mahasiswa, ada tabel dosen, ada tabel mata kuliah dan sebagainya ya. Jadi fungsinya database itu adalah kumpulan dari tabel. Nah, kemudian kalau sudah terkoneksi, berikutnya itu adalah kita memilih database. Contohnya saja misalnya kita adalah sistem akademik ya PHP MySQL Select DB ya. Ini adalah pernyataannya pakai MySQL Select DB. Kemudian nama variabel, nama database-nya. Kemudian koma $link ini adalah koneksinya. Koneksinya yang mana? Koneksinya yang ini, yang MySQL Connect ini. Ya. Kemudian berikutnya kalau itu sudah, yaitu koneksi sudah, kemudian memilih database sudah, yang dilakukan berikutnya adalah menggunakan atau menjalankan sebuah query. Query yaitu bisa terdiri dari select untuk milih informasi, kemudian nambah data yaitu insert, kemudian bisa juga mengubah data update atau menghapus data delete. Untuk keyword di dalam PHP-nya kita gunakan yang namanya adalah MySQL query. Kemudian argumen atau parameter yang kita gunakan yaitu adalah SQL query string, kemudian sama link identifier-nya. Nanti untuk contohnya kita bisa lihat di studi kasus. Nah, kemudian
Contoh penggunaan gimana MySQL query, kita bisa lihat di sini ya. MySQL query ya, sebelumnya ada tag $PHP yang menandakan itu script PHP. Kemudian dalam kurung select bintang from mahasiswa order by NPM ya, nomor pendaftaran mahasiswa ya. Kemudian ASC berarti ascending. Berarti di sini adalah jalankan query untuk MySQL dengan request, yaitu tampilkan semua data mahasiswa dengan urutan NPM atau nomor pendaftaran mahasiswa. Kemudian berikutnya ada metode yang lain, yaitu metode yang lain kita bisa menuliskan nama query-nya itu ke dalam sebuah variabel, kemudian diikuti dengan link. Sehingga kalau itu dituliskan ke dalam variabel, contohnya adalah $SQL query, di sini kita tuliskan query-nya select bintang from mahasiswa order by NPM ascending. Kemudian kita jalankan $result sama dengan MySQL query dalam kurung variabelnya tadi, variabel query-nya, kemudian koma link. Link ini adalah koneksi ke MySQL-nya. Berikutnya yang namanya query kadang menghasilkan sebuah informasi, kadang juga gagal. Nah, untuk menangkap kesalahan atau bisa juga keperluan debug, kita bisa menampilkan kode MySQL error. Kalau kita nambahkan, maka jika tidak sukses, maka kita bisa tambahkan satu pernyataan or di MySQL error. Jadi kalau ada kesalahan, maka stop, kemudian tampilkan kode MySQL error-nya. Ya. Kalau misalnya itu adalah benar, ya berarti nanti MySQL error ini tidak akan ditampilkan. Sehingga kalau itu misalnya ditulis secara lengkap, kita bisa lihat skripnya $PHP, kemudian variabelnya $SQL query sama dengan select bintang from mahasiswa order by NPM ascending. Kemudian eksekusinya yaitu adalah ini baris kedua ya, $result sama dengan MySQL query, SQL query, link, or di MySQL error. Kemudian kalau menambahkan komen bisa tambah titik, ini artinya adalah done. Kemudian petik query-nya adalah baru, kemudian yang salah itu query yang mana, yaitu tampilkan SQL query. Selanjutnya, jika tiga perintah query atau akses tadi akan ditulis atau ditulis yang secara langsung, kita bisa lihat di bawah ini. Yang pertama yaitu koneksi, berarti $link, MySQL connect, localhost, nama pengguna, password. Sebelumnya localhost-nya ini ya, ini adalah bisa diganti dengan nama IP ya. Nah, kemudian nama pengguna ini adalah nama user yang terdaftar di database. Password berarti adalah password pengguna. Kalau untuk SAM defaultnya biasanya root, kemudian setelah itu passwordnya ini adalah diisi petik-petik ya atau kosong. Kemudian kalau sudah terkoneksi dengan MySQL server, berikutnya memilih database, yaitu MySQL select DB, nama database, kemudian koma link atau nama koneksinya. Kemudian untuk
merequest query, query ditulis ke variabel $SQL query select bintang from mahasiswa. Kemudian untuk menjalankan itu adalah $result, kemudian diikuti MySQL query, variabelnya tadi dipanggil. Kemudian terakhir, kalau semua operasi sudah selesai, kita gunakan MySQL close dalam kurung $link. Kemudian berikutnya yaitu mendapatkan informasi select query. Query select itu berarti memilih informasi dari sebuah database yang dikenal atau biasa juga disebut dengan resource. Hasil dari query itu biasanya ditampung ke dalam sebuah variabel. Kalau contohnya yang ini tadi ya, di sini variabel nampungnya apa? Dari MySQL query, SQL query, link atau select bintang from mahasiswa, yaitu di $result. Nah, $result ini biasa juga disebut dengan resource identifier. Kemudian untuk menampilkan bagaimana? Untuk menampilkan gunakan fungsi MySQL fetch array, jadi ngambil nilai array dari isian variabel $resource atau isian variabel dari resource identifier $result ini, kemudian ditampilkan ya. Cara menampilkan bagaimana? Ini cara menampilkannya, caranya menggunakan fetch ya. Ini adalah koneksi sampai kemudian terakhir adalah $result, kemudian MySQL query ini ya. Berikutnya kita gunakan while $low sama dengan MySQL fetch. Jadi kalau misalnya selama isian dari $result ini ada atau ada datanya ya, $low sama dengan MySQL fetch array, maka kemudian tampilkan. Tampilkannya gimana? Tampilkannya adalah print row ini ya, atau bisa juga echo kemudian $row ini ya. Nah, kita bisa menampilkan sehingga selama datanya ada maka dia akan ditampilkan. Kemudian kalau kita mau mengosongkan array-nya itu adalah yaitu dengan cara MySQL free result kemudian diikuti dengan nama variabel query-nya. Terakhir, jangan lupa menutup koneksi database yaitu MySQL close. Oke, nah sebagai contoh ya studi kasus kita membuat aplikasi CRUD atau create, update, delete studi kasus pendaftaran siswa baru. Ini kita ambil dari websitenya Petani Kode ya. Kita klik sini, link. Nah, contoh studi kasus menggunakan database MySQL membuat studi kasus pendaftaran siswa baru. Kita untuk backend gunakan bahasa PHP kemudian sama MySQL ya. Yang pertama, satu menyiapkan database. Database-nya kita kasih nama yaitu pendaftaran siswa. Setelah diinstal, kemudian buka alamatnya ya, localhost, kemudian /php/myadmin. Nanti akan tampil php/myadmin ini. Kemudian klik new untuk nuliskan database. Setelah itu isikan nama database-nya, pendaftaran siswa, kemudian create. Atau bisa juga kalau kita misalnya pakai perintah atau komen ya create database kemudian pendaftaran siswa titik koma. Kemudian kalau database-nya itu sudah dibuat, berikutnya adalah membuat tabel. Tabelnya dinamakan dengan calon siswa. Caranya
Yang pertama select dulu database-nya yaitu pendaftaran siswa. Kemudian setelah itu pilih menu struktur, kemudian pilih create tabel. Kemudian tuliskan nama tabelnya yaitu calon siswa. Contoh dalam hal ini sekarang calon siswa punya 6 field, maka dituliskan number of kolomnya 6. Kemudian kalau sudah selesai, kemudian go atau jalankan. Kemudian kalau itu sudah, ini ada 6 ya. Kemudian tuliskan masing-masing fieldnya. Itu field yang pertama itu adalah ID. ID ini adalah istilahnya pengenal atau yang unik ya. Kolom yang unik yang disimpan di MySQL. Kemudian ini tentukan sebagai primary key ya. Isinya integer. Kemudian jangan lupa ini yang tulisan AI ini dicentang. AI itu maksudnya adalah auto increment. Jadi kalau datanya nambah, maka ID-nya otomatis akan ditambah langsung oleh sistem. Kemudian yang kedua, kolom yang kedua adalah nama. Tipenya adalah varchar, panjangnya 64. Yang ketiga adalah alamat, yaitu adalah varchar, kemudian 255. Kemudian yang keempat adalah jenis kelamin. Yang kelima agama. Kemudian yang keenam sekolah asal. Kemudian kalau itu sudah, kemudian save ya. Bisa juga pakai komen, pakai gini ya, create tabel pendaftaran siswa titik calon siswa. Jadi database-nya pendaftaran siswa, tabelnya calon siswa. Baru kemudian diikuti oleh nama-nama kolomnya. Terakhir tambahi yaitu adalah primary key-nya adalah ID. Kemudian kalau tabelnya sudah, kita bisa coba yaitu adalah kita masukkan datanya. Dari mana? Kita pilih aja menunya adalah insert. Insert, masukkan satu-satu misalnya Lia, Jalan Mangga, Perempuan, Islam, kemudian SMPN 32. Kemudian save, kemudian go. Oke, kemudian kalau itu sudah, berarti database sama tabel sudah kita siapkan. Berikutnya, kita membuat script untuk akses database. Nah, script itu kita buat ya di dalam htdoc ya, htdoc dari SAM. Supaya apa? Supaya kalau kita akses di web localhost / ya itu menujunya adalah direktori htdoc ya. Kemudian buat file untuk aksesnya. Filenya nanti ada file config, index, list siswa, dan beberapa file yang lain. Bentar ya, saya minum dulu. Selanjutnya, kalau sudah, ini antara lain file PHP yang sebagai backend yang mau kita buat ya. Ada config, form daftar untuk pendaftaran siswa baru, form edit, form hapus, indeks, list siswa, kemudian proses untuk edit sama proses untuk pendaftaran ya. Config itu adalah untuk menyimpan konfigurasi database ya, mulai nama, user, password dan sebagainya. Indeks untuk halaman utama, list siswa untuk menampilkan data siswa keseluruhan ya. Kemudian form daftar itu adalah halaman untuk input formulir pendaftaran. Kemudian proses pendaftaran ini adalah logik dari form daftar.
Kemudian form edit ini adalah untuk melakukan editing atau perubahan data siswa. Kemudian proses edit ini adalah logiknya atau prosesnya. Jadi ini yang form ini interface atau yang tampak di front end, sedangkan yang proses ini adalah yang back end. Kemudian ada hapus PHP, ini adalah untuk menghapus dari database. Oke, yang pertama kita buat yaitu file koneksinya. File koneksinya kita tulis di config ya. Ini contohnya ya. Kebetulan aja passwordnya diisi copy ya, karena terlebih dahulu buat dulu usernya adalah user di mana di database SAM-nya, nah, dibuat dulu. Kemudian kalau belum diinisialisasi kita bisa pakai root, kemudian passwordnya kosongin aja, petik-petik gitu ya. Kemudian nama database-nya adalah pendaftaran siswa. Nah ini seperti tadi, MySQL Connect. Ini localhost-nya atau nama servernya. Kemudian nama user, nama password, kemudian ke nama database-nya ya. Kemudian jika gagal, maka ini ya di gagal terhubung dengan database. Kemudian tampilkan kode errornya atau MySQL Connect errornya. Kemudian berikutnya, kalau itu sudah, ya berikutnya kita membuat halaman indeks. Halaman indeks ini adalah halaman utamanya. Halaman indeksnya contohnya ini pendaftaran siswa baru. Kemudian SMK coding menunya adalah daftar baru sama pendaftar. Daftar baru itu masuk ke formulir pendaftaran atau form daftar BAP. Sedangkan pendaftar ini masuk ke list atau isian dari nama-nama yang sudah terdaftar. Nah, nanti bisa ditambahkan yaitu link untuk tambah data baru atau link untuk edit dan hapus data. Oke, kemudian kita buat yang kiri dulu yaitu halaman utama. Ini kodenya untuk halaman utama ya, kita buat ya pendaftaran siswa baru SMK coding. Kemudian sama linknya yaitu daftar baru sama pendaftar. Kalau mau gunakan bootstrap atau CSS boleh ya biar lebih bagus. Nah kalau ini adalah masih standar daftar baru pendaftar. Kemudian berikutnya nampilkan data siswa, yaitu kita gunakan ya, ini adalah include berarti supaya koneksi dulu dengan database MySQL-nya. Baru kemudian kita tampilkan ya. Tampilkannya adalah di tabel, ini adalah TD, yaitu adalah tabel data. Kemudian TL tabel row ya. Nah, kemudian cara nampilkannya gimana? Gunakan query kayak tadi ya. $SQL select bintang from calon siswa. Kalau tadi $result ini adalah $query MySQL query bb $SQL. Kemudian di fetch MySQL fetch baru kemudian ditampilkan. Kemudian berikutnya ya, ini adalah penjelasan. Berikutnya kalau itu sudah, ini hasilnya. Nama, alamat, jenis kelamin, agama, sekolah asal, kemudian tindakan. Kemudian menambahkan input baru atau data baru kita buat yaitu form daftar BAP sama proses pendaftaran BAP. Nah, form daftar PHP itu adalah ya kita buat formulirnya dulu. Kemudian untuk actionnya kita hubungkan dengan proses pendaftaran. Metodenya kita ambil post ya. Kita bisa metodenya post dan get.
Bedanya yang satu ditampilkan di URL sebagai parameter, yang satunya itu adalah sudah dienkapsulasi atau sudah dibungkus di kodenya. Kemudian kita masukkan semua labelnya, baik itu nama, alamat, jenis kelamin, agama. Nah, ini adalah untuk formulir, yaitu adalah formulir untuk input siswa baru. Kemudian untuk memprosesnya itu adalah di proses pendaftaran PHP, ya. Ini formulirnya. Kemudian untuk proses pendaftaran, yaitu jangan lupa include config PHP, yaitu mengkoneksikan dengan MySQL. Kemudian berikutnya adalah ini adalah untuk memasukkan, ya. Ambil dulu nama, berarti ambil dari pos nama, alamat ambil dari field alamat yang ada di formulir. Kemudian baru menggunakan ini insert into calon siswa, nama, alamat, jenis kelamin, agama, sekolah asal. Kemudian eksekusinya $query sama dengan MySQL query. Kemudian kemana? Ke $db, ya data B-nya. Kemudian apa yang diinsertnya? Yaitu adalah $SQL, yaitu insert into calon siswa. Nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan asal sekolah. Ya. Kalau berhasil, kirimkan status. Headernya yaitu sukses. Kalau gagal, tuliskan status gagal. Oke. Sehingga kemudian contoh ini, kalau ini dijalankan atau sudah selesai semua, tuliskan nama, alamat, jenis kelamin, kemudian klik daftar. Nanti akan ada pesan suksesnya, ya. Terus kembali lagi ke halaman utama. Kemudian untuk edit sama hapus. Di sini ada edit sama hapus, ya. Edit, hapus dulu ini, ya, hapus. Maka kita gunakan query ini, delete from calon siswa. Kemudian baru $query, MySQL query, $db, $SQL. Ya. Kemudian edit itu sama dengan update, ya. Berarti dia mencari lokasi dari data itu disimpan sebelumnya. Caranya mencari gimana? Pakai ini, get ID ini, ya. Get ID berarti select bintang from calon siswa where ID, $ID. ID-nya dari mana? Dari link yang ada di dalam formulir, ya, yang ditampilkan tadi. Kemudian berikutnya, kalau itu sudah kemudian ditampilkan dulu, ya, ini ada MySQL event, ya, query. Kemudian kalau itu sudah benar, baru kemudian kita buat untuk delete-nya. Sorry, untuk update-nya, ya. Ya, update-nya balik request lagi dari data yang baru. Ini contohnya, ya. Ambil contoh data yang baru. Mungkin itu, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Jadi kita membuat CLUD atau memanfaatkan dari MySQL data. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Oke. Kalau tidak ada, ya, ini yang latihan untuk latihan penggunaan MySQL dengan studi kasus pendaftaran siswa baru. Silahkan untuk dicoba. Nanti jika sudah selesai didokumentasikan di blognya. Kemudian jangan lupa kemudian post komen
ke dalam materi. Demikian untuk kuliah pagi ini. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Bagi yang terlambat atau tidak mengikuti kuliah, silahkan buka link di Blogspot ya. Materi yaitu adalah membahas database MySQL. Nanti di situ saya update juga rekaman kuliah pagi hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.